Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi rekan apoteker Indonesia cabang Jakarta Barat. Setelah sebelumnya, kami membuat video tutorial terkait pendaftaran dan aktivasi akun siap. Berikutnya, kami mencoba untuk memberikan video tutorial terkait registrasi akun siap. Registrasi ini tentu saja harus dilakukan setiap tahunnya, biar Bapak Ibu semuanya tidak merasa berat jika digabungkan menjadi 1 tahun untuk pembayaran beberapa tahun. Untuk itu, saya akan mencoba mengulas sedikit terkait iuran tahunan. Nah, iuran tahunan ini adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan 1 tahun sekali kepada IAI melalui pengurus daerah IAI setempat. Iuran tahunan yang sudah diterima oleh PDIAI setempat selanjutnya didistribusikan ke PP atau pengurus pusat dan PC sesuai porsinya. Besaran iuran tahunannya yaitu sebesar Rp250.000. Nah, Rp250.000 ini terdiri dari pembiayaan kegiatan advokasi sebesar Rp10.000 dan Rp240.000-nya untuk kepengurusan organisasi. Gitu ya. Nah, lebih lanjutnya Bapak Ibu semuanya bisa melihat terkait iuran ataupun hal-hal lain di website Ikatan Apoteker. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang video tutorial untuk registrasi tadi. Kita seperti biasa ketikkan apoteker.or.id. Nah, kita tunggu sampai masuk ke beranda. Setelah masuk ke beranda, kita klik yang warna biru di atas ini, masuk siap. Nah, lalu masuk ke halaman muka ini. Di sini kita masukkan nomor anggota AI kita dan passwordnya apa atau kata sandinya. Kita masukkan, jika sudah type ini, kita masuk nih nomor anggotanya. Lalu passwordnya apa? Silakan dimasukkan dan klik masuk. Nah, otomatis langsung masuk ke halaman beranda dari akun kita. Berikutnya untuk registrasi, silakan lihat di kanan bawah ada tulisan layanan IAI dan klik registrasi yang kedua dari atas. Setelah itu, silahkan kita scroll ke bawah. Nah, ini ada hanya screenshot ya, ini hanya dummy saja dari KTA. Jika Bapak Ibu memerlukan KTA secara fisik, silahkan klik layanan cetak KTA ini. Lalu di bawahnya ada registrasi, mutasi daerah, ada mutasi cabang, dan info terkait keanggotaan daerah dan keanggotaan cabang kita. Lalu ke bawahnya lagi, nah di sini tidak ada data iuran yang sudah dibayarkan. Jika Bapak Ibu sudah membayar, biasanya per tahun ada rekapan. Kita kembali lagi, kita klik registrasi, lalu akan diperiksa oleh sistem terkait data-data dan dokumen, apakah sudah diisi lengkap atau belum. Nah, karena ini merupakan tahun pertama, maka iuran anggota yang terakhir sejauh lunasi adalah setengah iuran tahun pertama. Nanti bisa dilihat, tapi jika yang normalnya yaitu sebesar tadi Rp250.000 dengan perincian yang sudah saya sebutkan. Dan jangan lupa, di sini ada juga catatan. Jika data di atas tidak sesuai atau Anda merasa sudah pernah membayar iuran secara manual sebelumnya, silakan hubungi pengurus daerah. Jadi bukan ke pengurus cabang ya, ke pengurus daerah. Di sini DKI Jakarta, di sini ada alamatnya dan juga ada kontak personnya. Jika ini sudah sesuai, kita klik OK, lanjutkan. Nah, iuran anggota yang terakhir sejak lunasi adalah setengah iuran tahun pertama. Sekarang kita pilih periode iuran yang akan dibayar. Nah, di sini nanti akan muncul. Silakan dilihat. Jika sekarang mungkin Bapak Ibu mau membayar, yaitu dari tahun
dari bulan apa 2023 sampai bulan apa 2023 atau 2024. Nah, karena dulu pertama kali di Jakarta Barat itu di bulan Maret, maka biasanya untuk iurannya dari Maret 2000, misalnya sekarang 2023 sampai dengan Maret 2024. Nah, ini saya pilih periodenya. Jika sudah pilih periode, nah nanti akan terlihat jumlahnya berapa. Nanti ada di sini ya penjelasannya yang benar. Lalu klik OK, lanjutkan. Nah, lalu akan diproses oleh aplikasi Siap. Ya, setelah selesai, maka bisa dilihat baca penting. Permohonan Anda telah selesai dibuat. Selanjutnya, silakan sejawat diminta untuk memeriksa kembali pengajuan yang telah dibuat dan memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen dan administrasinya jika ada. Kita tutup. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang wajib diisi. Ini semua wajib diisi. Pertama, KTA. Kita bisa pilih KTA. Kita klik. Jika di sini sudah ada KTA, maka bisa dipakai. Tapi jika belum ada, silakan klik unggah dokumen baru. Lalu pilih gambar. Ini contoh KTA-nya, misalnya. Kita beri namanya apa, KTA. Lalu unggah dokumen. Kita tutup. Nah, ini jika sudah, kita klik dan harap diingat bahwa harus berlakunya ini harus dalam masa berlaku sekarang. Ini berlakunya hingga 2026 dan ini berarti masih berlaku. Jika sudah tidak berlaku, maka harus diperpanjang dengan layanan cetak KTA tadi ya. Lalu kita klik simpan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu apakah dokumennya sudah sesuai atau belum. Kita lihat untuk STRA. Nah, ini STRA apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, kita pilih di sini untuk dokumen STRA-nya. Tapi jika sudah, berarti bisa menggunakan yang tadi. Kita lihat juga Serkom. Serkomnya masih sesuai atau tidak. Lihat masa berlakunya masih dalam masa berlaku Serkom atau tidak. Jika iya, berarti kita tidak usah ganti. Ya, kita simpan. Lalu KTP juga kita lihat sesuai atau tidak. Jika kita tidak tinggal di alamat KTP, berarti harus memakai surat keterangan domisili dari kelurahan atau RT yang kami syaratkan lebih baik dari kecamatan atau kelurahan. Dan yang terakhir ijazah. Ijazahnya sesuai atau tidak. Nah, jika semua sudah sesuai, ini semua sudah terisi dan sesuai, kita klik yang hijau ini, klik selanjutnya. Nah, di sini maka akan muncul berapakah jumlah yang harus dibayar, ya. Lalu di sini ada rekening dari pengurus daerahnya. Ya, ingat pengurus daerah bukan pengurus cabang, ada nomor rekeningnya. Dan jangan lupa jika ada bisa memasukkan berita, silakan masukkan kode transaksi yang ada di sini. Tetapi jika tidak ada, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan secara manual di screenshot kertasnya atau bisa diedit melalui tulisan di aplikasi handphone Bapak Ibu semuanya. Nah, jika sudah semuanya dilakukan, maka kita bisa unggah bukti pembayarannya. Kita klik sini unggah bukti pembayaran. Kita pilih, kita unggah dokumen baru, lalu kita pilih gambarnya. Nah, misalnya kita inilah bukti bayar. Ya, kita masukkan. Jika sudah, kita klik unggah dokumen, lalu kita tutup. Nah, ini misalnya sudah sesuai. Nah, ini nomor bank mandirinya juga sama. Kita klik simpan jika sudah. Nah, jika semuanya sudah dilakukan dan sudah unggah bukti pembayarannya, kita klik selanjutnya atau jika masih ada yang kurang, kita bisa ganti bukti pembayaran, klik yang di tengah. Kita klik selanjutnya ya. Nah, lalu ini pratinjaunya.
Ini dokumen-dokumen yang wajib diisi tadi, kita sudah isi semua, tekan, dan nomor rekeningnya, lalu ini unggah bukti pembayarannya. Jika sudah semuanya, dan Bapak Ibu sudah yakin, bisa klik ajukan. Ya. Lalu di sini muncul di halaman sebelah kiri bahwa registrasi anggota kita sedang dalam konfirmasi PD. Nah, ini 5 menit yang lalu permohonan kita sudah dibuat dan lain-lain sekarang ini sudah dalam tahap permohonan yang diajukan ke pengurus daerah DKI Jakarta. Dan harap diberi catatan untuk kita semua bahwa permohonan ini sedang diajukan ke pengurus daerah DKI Jakarta dan estimasi waktu penyelesaian dan konfirmasinya itu 14 hari kerja. Ini maksimal 14 hari kerja. Biasanya lebih akan kurang dari 14 hari kerja, bisa 1 hingga 2 hari. Baik Bapak Ibu, jika sudah melakukan registrasi tapi belum konfirmasi dari PD, kita belum bisa mengajukan layanan-layanan yang lain seperti rekomendasi, bebas praktek, lapor SKP dan resertifikasi belum bisa dilakukan. Harus menunggu ini berubah registrasinya menjadi sukses. Ya, untuk itu ditunggu saja dan jika sudah sukses, nanti Bapak Ibu baru bisa mengajukan layanan-layanan. Baik, sekian video tutorial terkait registrasi akun Siap Kita setiap tahunnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa kembali dengan video-video berikutnya seperti video-video layanan, yaitu layanan bebas praktek, rekomendasi, lapor SKP, resertifikasi. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.